Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Usi Silvana Arwan dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sriwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat dengan judul Dampak Obesitas pada Anak Terhadap Kesehatannya dari kajian literatur. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih obesitas itu? Nah, obesitas merupakan sebagai salah satu kelainan ditandai dengan penumpukan jaringan lemak pada tubuh secara berlebihan. Kegemukan atau obesitas merupakan masalah kesehatan utama di dunia, tidak hanya bagi orang dewasa, tapi juga terjadi bagi anak-anak. Nah, pada anak-anak itu sendiri biasanya rentan terhadap pada usia 4-10 tahun. Obesitas telah menjadi epidemi global yang membutuhkan perhatian segera. Dan dari klasifikasi, pengukuran untuk menentukan obesitas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya seperti antropometri, impedansi bioelektrik, atau distribusi lemak diagonal. Nah, metode yang banyak digunakan itu menggunakan indeks massa tubuh atau disingkat dengan IMT. Tidak mendapatkan indeks massa tubuh bisa didapatkan dengan cara berat badan kita dibagi dengan tinggi badan. Nah, kita bisa mendapatkan di mana sih posisi kita berada dari klasifikasi, mau itu dari WHO ataupun dari nasional. Nah, dari berbagai negara itu istilah normal, kelebihan berat badan atau obesitas dapat bervariasi antar negara dan budayanya. Gitu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor dasar yang bisa mengakibatkan obesitas pada anak dan juga pada dampak kesehatannya. Yang pertama dari faktor itu tersebut yaitu ada pola konsumsi makan. Dari hasil penelitian bahwa pola makan yang tidak sehat pada usia anak SD misalnya, seperti makanan yang berkalori tinggi dan lemak, makanan ringan atau lain sebagainya yang bisa meningkatkan obesitas selain dari faktor gennya. Dari penelitian Aulia Jaharun dan Trias, ternyata pada anak SD yang memiliki kebiasaan jajan di lingkungan sekolahnya memiliki resiko 7 kali lebih besar mengalami obesitas dibandingkan anak yang tidak memiliki kebiasaan jajannya. Contohnya dari makanan junk food. Nah, makanan junk food memang sangat digemari oleh semua kalangan usia, apalagi anak-anak. Namun, junk food biasanya memiliki kandungan lemak dan gula yang sangat tinggi. Nah, hal ini bisa menyebabkan obesitas pada anak-anak. Dari penelitian Esti Nurwanti dan kawan-kawan menunjukkan bahwa kita memiliki asupan energi junk food itu lebih dari 1.500 kalori per hari, maka risiko obesitas bisa menjadi 3,24 kali lebih tinggi. Dampak yang ditimbulkan bila kita mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti saya sebutkan pada anak-anak terutama bisa berdampak pada kekurangan zat gizi yang penting seperti dari kalsiumnya, zat gizinya, fosfat, dan lain sebagainya. Selain itu juga, bila anak-anak terlalu banyak makan makanan atau minuman yang manis-manis akan berakibat terkena karies gigi atau juga mengakibatkan mengalami diabetes mellitus tipe 2. Faktor kedua yaitu aktivitas fisik. Nah, salah satu faktor penyebab obesitas adalah kurang dalam aktivitas sehari-harinya. Dari hasil penelitian Muhammad Heri dan kawan-kawan, ternyata anak laki-laki lebih cenderung banyak yang akan mengalami obesitas. Nah, hal ini dikarenakan seringnya bermain game selama berjam-jam dan kurangnya dalam aktivitas fisik yang biasanya dilakukan oleh anak-anak. Nah, dan juga disimpulkan dari penelitian Muhammad Heri dan kawan-kawannya, aktivitas fisik itu memiliki peranan yang sangat penting dan berhubungan dari kejadian obesitas. Dalam beraktivitas dan perkembangan motorik fisiknya. Nah, motorik fisik itu adalah proses kembang tubuh sang anak. Nah, dari obesitas lebih banyak menghalangi dari motorik kasarnya seperti kesulitan melompat, berlari, dan lain sebagainya. Selain itu juga, anak
anak-anak tidak kuat dalam melakukan aktivitas fisik terlalu lama. Nah, hal ini cenderung lambat dalam melakukan sesuatu dan akan mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Lalu, anak yang mengalami obesitas juga akan rentan mengalami radang sendi dan patah tulang. Nah, ini karena kelebihan berat badan yang menjadi tekanan berlebihan pada persendian. Dan terakhir, yang merupakan menjadi faktor tak kalah pentingnya dari terjadinya obesitas pada anak, yaitu peran dari orang tua. Nah, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sang anak, yaitu dari aktivitasnya, pola makannya, dan menyediakan fasilitas kepada anak agar membiasakan dalam menjaga kesehatan. Biasanya, kesalahan persepsi orang tua bisa menjadikan anaknya obesitas, yang menganggap gemuk berlebihan pada anak adalah normal, yang bila mana saat remaja atau dewasa itu akan menjadi kurus kembali. Biasanya orang tua selalu mendorong anaknya menambahkan porsi makan sehingga terbentuk pola makan yang berlebihan atau cenderung menuruti pola makan si anak karena faktor ketidaktegaan. Sebaliknya, orang tua yang memiliki sikap positif anak cenderung tidak memiliki obesitas. Nah, hal ini kemungkinan orang tua sudah memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak ataupun bahayanya dari obesitas pada anak. Orang tua yang sudah tahu tentang obesitas anak pastinya akan menerapkan gaya hidup yang sehat, dimulai dari mengontrol atau memantau pola konsumsi makannya, memperhatikan apa saja yang dimakan, ataupun mengajak anak untuk melakukan aktivitas fisik dan meminimalkan mengkonsumsi makanan junk food. Dampak buruk bagi kesehatan pada obesitas anak, contohnya yang pertama itu yang sering terjadi adalah penyakit jantung dan dari pembuluh darahnya, contohnya dari pembasaran jantung atau peningkatan tekanan darah. Contoh lainnya itu gangguan kedudukan atau pertumbuhan tulang. Nah, seperti kaki pengkor atau tergelincirnya bagian sambungan tulang paha yang harus menahan beban lebih berat dan dari semestinya. Adapun dari asma dan gangguan pernapasan seperti sleep apnea. Contoh lainnya dari dampak buruk obesitas adalah gangguan kulit, khususnya di daerah lipatan karena sering bergesekannya, biasanya mengambil lecet ataupun lain sebagainya. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu dari gangguan psikis seperti rendah diri atau depresi karena memiliki stigma negatif dan kurang diterima dari lingkungannya, diskriminasi hingga bullying dari teman-temannya karena memiliki bentuk badan yang berbeda dari yang lainnya. Anak obesitas juga cenderung tersingkir dalam permainannya sendiri yang membutuhkan kekuatan fisik yang lebih besar. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari materi dampak obesitas pada anak terhadap kesehatannya. Dengan disimpulkan bahwa obesitas pada anak adalah masalah serius yang harus ditangani dengan serius pula. Ditangani dengan mengatur pola makan, aktivitas, peran orang tua dalam pertumbuhan si anak. Bila dapat dicegah atau diatasi dengan baik, tentunya terhindar dari dampak buruk obesitas pada anak. Yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita. Maaf bila banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.